Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Selamat malam dan selamat datang di ibadah kita, ibadah persekutuan doa IKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Basih. Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian bersama. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa sambil kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Dan kami tahu Tuhan, banyak kejadian pada hari ini, hari-hari sebelum ini, dan mungkin hari yang akan kami lewati Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin kami tidak disengaja, ataupun kami sengaja menyakiti sesama kami, menyakiti istri kami, anak-anak kami.
sahabat kami, teman sejawat kami. Tolong Engkau berkati kami Tuhan. Tolong Engkau ampuni kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Engkau berkati ya Tuhan, supaya apa yang Engkau firmankan bisa kami imani dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada malam hari ini bacaan kita terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ke-8. Sekali lagi saya ulangi, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Berbunyi demikian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, Shalom. Ya, pada malam hari ini saya memberikan tema kepada renungan kita bersama pada malam hari ini, yaitu lapar akan kasih. Ya, pasti kita akan bertanya-tanya, lapar akan kasih ini yang seperti apa sih? Mari kita bedah bersama. Tentunya sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, makan dan minum adalah ya kehidupan dari setiap makhluk hidup, terutama untuk kita manusia. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tentunya. Mungkin bisa kita menahan lapar, tapi kita tidak akan bisa menahan yang namanya minum atau haus. Karena ya seperti yang kita tahu bersama, sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Nah, kita bisa melihat bersama pada bacaan kita pada malam hari ini, yaitu absennya makanan dan minuman dalam waktu panjang. Nah, jika kita bedah bersama, absennya makanan dan minuman dalam waktu panjang ini bisa ya mengakibatkan sebuah kematian, terutama apalagi kalau kita kurang minum air. Pasti kita dehidrasi dan pada akhirnya ya Bapak Ibu sidang jemaat tahulah akhirnya seperti apa. Masuk rumah sakit dan tidak jarang kita jumpai juga banyak permasalahan
Jika kita telusuri hingga jauh lebih dalam, ujung dari masalah di bacaan kita pada malam hari ini ya perkara makan dan minum. Kita bisa melihat ada dua kelompok geng bertempur untuk menunjukkan siapa yang terkuat, siapa yang berkuasa, dan ujung-ujungnya itu ada permasalahan makan dan minum. Jadi permasalahan makan dan minuman ini ya sebuah hal yang krusial. Nah, makan dan minum sudah pasti menjadi masalah, apalagi ya seperti kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini di mana semuanya serba sulit, semuanya ya persoalan makan dan minum semakin menjadi keberatan untuk kita semua. Dikarenakan kan lapangan pekerjaan ya sudah semakin berkurang, banyak yang di PHK dan sebagainya. Nah, permasalahan makan dan minum ini, jika kita lapar, sudah pasti lebih gampang kita untuk ya emosi. Orang menjadi marah dan bahkan menjadi brutal karena persoalan kelaparan. Orang juga tidak mampu berpikir panjang dan menemukan jalan keluar yang baik dalam situasi lapar tentunya. Nah, situasi kelaparan ini sudah pasti memicu permasalahan-permasalahan karena ya seperti yang saya katakan tadi, otak tidak akan menjadi jernih karena pikiran kita hanya tertuju akan lapar. Nah, kita bisa melihat bersama permasalahan sosial yang terbesar dalam kehidupan ini berkaitan dengan kelaparan dan distribusi makanan yang tidak merata. Dan kita bisa melihat di bacaan kita pada malam hari ini, situasi kelaparan juga dialami oleh para murid Yesus. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan itu membuat mereka lapar dan sudah pasti memerlukan yang namanya makanan. Nah, situasi yang demikian menjadikan para murid memetik bulir gandum untuk mengisi perut mereka yang lapar. Nah, sayangnya pada hari itu adalah hari Sabat kebetulan. Nah, hari di mana orang Yahudi berhenti untuk melakukan kegiatan. Atau dengan kata lain, hari istirahatnya orang Yahudi. Orang yang lapar tentu tahu akan hukum hari Sabat, dan mereka juga tahu bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun kita bisa melihat bersama perut yang lapar, logika saja. Perut yang lapar, apakah kita bisa berpikir untuk ya mengenal hari Sabat atau hari istirahat? Pasti kita akan berpikir untuk bagaimana cara kita mengisi perut yang lapar tersebut. Entah itu kita mengisi hanya sekedar atau ya mengisi sampai kenyang. Nah, ketika Yesus melihat murid-muridnya pada saat itu sangat kelaparan, kita bisa melihat bersama Yesus mengizinkan waktu para murid untuk memetik bulir gandum, kemudian memakannya untuk mengatasi rasa lapar mereka. Nah, di situ kita bisa melihat karena itu adalah hari Sabat. Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua, orang Farisi begitu marah kepada para murid karena dianggap melanggar hukum Taurat. Nah, kita bisa melihat orang-orang Farisi itu merasa menjadi kelompok yang paling baik dalam menjalankan hidup keagamaan mereka. Nah, kita bisa melihat bersama ketika kita lapar pasti kita tidak akan berpikir untuk ya apakah ini hari Sabat atau bukan, hari istirahat atau bukan. Kita akan berpikirnya seperti yang saya katakan tadi, kita akan berpikir bagaimana cara kita untuk mengisi perut kita. Akan tetapi kita bisa melihat di sini mereka yang kenyanglah yang mempermasalahkan hari Sabat.
Mereka yang kenyanglah mempermasalahkan hari Sabat atau bukan hari Sabat, melanggar hukum atau tidak melanggar. Sementara mereka yang lapar, ya seperti yang saya katakan tadi, tidak mengenal apakah itu hari Sabat atau bukan hari Sabat. Situasi lapar sudah pasti hanya disembuhkan oleh makan dan makanan tentunya, bukan dengan seperangkat aturan. Nah, situasi kenyang berarti mereka dalam kondisi aman, dalam kondisi yang lebih kuat, situasi yang lebih kuat, lebih menguasai situasi. Nah, situasi yang seperti itulah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menghukum orang lain dengan dasar peraturan, atas nama peraturan. Orang yang sedang menderita pun akan sah untuk dihukum atas nama hukum, dan yang tidak berdaya bisa secara sah dikucilkan atau bahkan dipenjara. Namun di sini kita bisa melihat Yesus memberi mereka sebuah pelajaran yang berharga. Kadang ada orang berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah menaati peraturan dan perintah-perintah secara harfiah tentunya. Hidup dalam keagamaan menjadi begitu kaku dan bisa kurang manusiawi. Ada orang justru menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang tidak tepat. Sedangkan Tuhan menghendaki belas kasihan, pengampunan dan keselamatan manusia dengan menjalankan dan menghayati perintah dari Allah. Nah, dari kebenaran itu kita bisa memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari hubungan kita dengan sesama. Sebagai orang beriman tentu kita akan menerima aturan atau perintah, ya baik dalam kehidupan kita bergereja maupun bermasyarakat, untuk membawa persembahan kepada Tuhan berupa harta atau barang-barang berharga. Namun akan lebih penting ketika persembahan itu dalam situasi tertentu digunakan untuk menolong sesama, pastinya. Tentunya dari bahaya kematian, kemiskinan atau kelaparan. Ya, keprihatinan yang menyelimuti sesama yang dimaksudkan dalam hal ini. Karena Yesus sendiri sudah memberi teladan kepada kita. Ia berbelas kasihan kepada kemalangan kita, sehingga ia rela memberikan nyawanya di kayu salib. Nah, hal yang demikianlah yang kiranya hendak diajarkan oleh Yesus dalam bacaan kita pada malam hari ini. Yesus mengajar para rasul bahwa menjadi murid-muridnya hukum utama yang harus mereka jalankan ialah hukum kasih. Karena kita tahu sendiri, ya seperti yang kita alami sekarang, umat Kristen terkenal akan kasihnya. Nah, persembahan yang berarti dalam konotasi ini makan dan minum sebagai bentuk kewajiban keagamaan merupakan hal yang penting. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada persembahannya ini, soal kasih. Ya, kita bisa melihat bersama, makanan dan minuman hanya menghilangkan rasa lapar. Menghilangkan rasa lapar yang sementara terutama. Nah, setelah kenyang, manusia akan kembali mengalami kelaparan. Begitulah lingkaran kehidupan, bisa dikatakan. Melihat situasi yang ada sekarang ini, kelaparan besar manusia, dalam hal ini kita terutama, adalah lapar akan kasih. Sumber dari kasih itu adalah Allah sendiri. Maka jika kita tidak datang untuk menimpa kekuatan dari Allah sendiri, menimba kasih itu, hidup kita akan terus menerus lapar dan tidak pernah puas. Kelaparan akan kasih Allah menjadi sebab utama mengapa manusia semakin sulit untuk mengasihi Allah dan untuk saling mengasihi terhadap sesama. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang beriman, mari kita memohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa mampu menimba rahmat kasih dari Allah. Karena hanya oleh kasih-Nya kita akan dibuat kenyang. Dan dalam kasih-Nya kita akan dipuaskan untuk selama-lamanya dan tidak akan merasakan lapar lagi.
Maka kita perlu terus-menerus menimba rahmat kasih untuk hidup kita dan hidup sesama kita. Nah, kita bisa melihat bersama dalam situasi sekarang ini. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh kita semua, oleh gereja kita terutama GKPB Galang Ninghiang Abian Base. Kita bisa melihat programnya ya bersifat dari jemaat dan untuk jemaat. Kita bisa melihat bantuan-bantuan yang kita salurkan baik untuk jemaat kita maupun bagi masyarakat luas. Secara tidak langsung itu menunjukkan kasih. Baik kasih kita kepada manusia, sesama manusia, maupun kasih kita kepada Allah. Itu yang kita tunjukkan. Karena seperti saya katakan tadi, umat Kristen terkenal akan kasihnya. Kita bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Karena ini adalah persoalan ya lapar, makan dan minum. Kita bahu-membahu untuk menebarkan kasih kepada sesama kita. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kita tidak akan, karena masalah perut kita tidak akan berpikir untuk bagaimana kita hari ini saja. Pasti kita akan berpikir bagaimana kita juga akan makan hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita satu dalam doa. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, dan kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan kami selalu berdoa supaya firman yang kami dengar ini bisa kami lakukan sebagai aksi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukan hanya hari ini, tapi hari ini dan seterusnya kami bisa lakukan. Kami selalu berbagi kasih kepada sesama kami. Kami selalu mengingat sesama kami, entah dalam kehidupan kami bergereja dan kehidupan kami dalam bermasyarakat. Berkatilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah kami, karena kami tahu juga malam sudah bagian dari hidup kami. Engkau berkatilah malam ini, supaya kami bisa bangun di esok pagi, dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lagi. Inilah doa kami Tuhan, kami selalu mengucap syukur dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, untuk melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita angkat bersama-sama segala puji syukur kembali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk oleh keluarga. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, dan apabila Bapak Ibu sidang jemaat rindu didoakan secara khusus atau dilakukan pelayanan secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Pendeta Nikade Suryani dengan nomor yang sudah tertera, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor Bapak Ibu Majelis. Demikian Bapak Ibu ibadah pada malam hari ini. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.